Pernah gak lo mikir sebelum lo tidur, besok adalah hari dimana gue bakal berubah. Besok adalah hari dimana gue harus bangun pagi-pagi, sarapan yang sehat, dan beraktivitas. Besok adalah harinya gue pengen berubah menjadi siapa yang bener-bener gue inginkan, yaitu menjadi versi terbaik dari diri gue sendiri. Ingat, perubahan itu gak mudah. Lo harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam hidup lo yang pada akhirnya akan membuat lo menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Lo juga harus ngilangin kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghambat perubahan lo menjadi manusia versi terbaik. Nah, di video ini lo bakal dapat jawaban menarik dari pertanyaan seperti ini. Berapa lama waktu untuk membentuk kebiasaan baru dan menyingkirkan kebiasaan buruk? Kenapa kebiasaan bisa muncul dalam kehidupan seseorang, dan gimana sih ngebentuk kebiasaan-kebiasaan baru? Terus gimana nyusun rencana untuk membentuk kebiasaan positif? Nah, simak ya, jangan di skip. Apa yang lo pikirin ketika dengar kata-kata kebiasaan atau kalimat kebiasaan? Ada yang bilang kebiasaan itu kayak bangun pagi ya berolahraga, terus merokok, ngopi, atau bahkan bermain game dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu ada dua. Ada kebiasaan yang bermanfaat buat kita sendiri dan ada kebiasaan yang merugikan. Nah, kebiasaan yang merugikan ini yang harus lo hilangin biar lo bisa ngebentuk kebiasaan yang baik dan menjadi manusia versi terbaik. Tapi sebelum ngebahas gimana sih ngebentuk kebiasaan baik dan ngilangin kebiasaan buruk, lo harus paham dulu cara otak lo memproduksi si kebiasaan ini. Pastikan lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar insight yang lo dapet nggak setengah-setengah, dan jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya ya. Kebiasaan merupakan bagian integral dari kehidupan kita. Ada sebuah studi nih yang menunjukkan bahwa setidaknya 40% dari tindakan yang kita lakukan setiap hari merupakan kebiasaan dan gak didasarkan pada pilihan standar. Sebenarnya pilihan yang lo buat setiap hari bukanlah hasil dari keputusan yang dipertimbangkan dengan baik. Pilihan-pilihan tersebut merupakan kebiasaan yang relatif kecil dan lama-kelamaan membentuk pemikiran, keputusan, dan rutinitas kerja dalam hidup lo. Terbentuknya sebuah kebiasaan, unsur-unsur kebiasaan, dan cara mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang dapat memicu keberhasilan dalam hidup. Proses kebiasaan dalam otak merupakan suatu lingkaran bertahap 3. Pertama, yaitu tanda atau pemicu yang memberitahu otak untuk memasuki mode otomatis dan kebiasaan-kebiasaan mana yang harus digunakan. Yang kedua adalah rutinitas yang bisa jadi fisik, mental, ataupun emosional. Dan yang ketiga adalah ganjaran atau yang membantu otak lo mengetahui apakah lingkaran ini patut dipakai untuk masa depan atau enggak. Terus lama-kelamaan lingkaran ini menjadi semakin otomatis. Nah, tanda pemicu dan ganjaran menjadi terikat sedemikian erat sampai muncullah rasa nyaman yang pada akhirnya kebiasaan pun terbentuk. Kebiasaan bukanlah takdir, kebiasaan itu bisa diabaikan, diubah, atau diganti. Ketika kebiasaan muncul, otak berhenti secara penuh dalam pengambilan keputusan. Lalu, otak berhenti bekerja atau mengalihkan tugas-tugas lain, kecuali lo secara sengaja melawan suatu kebiasaan tersebut. Nah, pola kebiasaan akan berjalan secara otomatis, kebiasaan diprogram ke dalam struktur otak lo. Ini merupakan keuntungan besar buat lo karena akan sangat menyebalkan kalau otak lo gak ngerekam rutinitas lo sendiri. Bayangin aja, kalau lo harus belajar lagi cara menggunakan Android ya. Nah, itu kan sangat menyebalkan kalau misalkan lo mengulang lagi rutinitas yang sebelumnya pernah lo lakuin gitu kan. Nah, masalahnya otak nggak bisa tahu mana kebiasaan yang buruk dan mana kebiasaan yang baik, sehingga kalau lo punya kebiasaan buruk, kebiasaan itu selalu mengintai di sana. Dengan mempelajari struktur lingkaran kebiasaan saja, kebiasaan bisa jadi lebih mudah dikendalikan. Begitupun lo memecahkan kebiasaan menjadi komponen-komponennya. Begitu lo mecah kebiasaan menjadi komponen-komponennya, lo bisa mengutak-ngatik skrup-skrupnya. Nah, perasaan menginginkan sesuatu akan mendorong lingkaran kebiasaan baru. Biasanya rasa ingin muncul sedikit demi sedikit sampai lo nggak sadar bahwa perasaan itu ada. Ini menyebabkan lo buta terhadap pengaruhnya. Tapi begitu lo menghubungkan tanda dengan ganjaran tertentu, yaitu rasa ingin, di dalam bawah sadar lo
akan muncul di otak lo dan akan memulai lingkaran kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk. Dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan satu ganjaran, kemudian tumbuhlah rasa ingin yang akan mendorong lingkaran kebiasaan. Misalnya, merokok. Kalau seorang perokok melihat sebuah tanda seperti satu bungkus rokok, maka otaknya mulai membayangkan kenikmatan rokok. Nah, kalau kenikmatan rokok itu nggak bisa didapetin, rasa ingin itu bertambah besar sampai si perokok tanpa sadar berpikir langsung mengambil rokok. Ya, rokok siapapun, seperti itu contohnya ya. Terus mungkin lo udah sering denger dari ceramah motivator, baca buku ataupun video-video di YouTube bahwa lo bisa membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan buruk dalam kurun waktu 21 hari. Gila sih, cepet banget ya. Tapi sayangnya itu hanya sebuah mitos dari buku yang berjudul Cycle Cybernetic yang dibuat oleh Maxwell Maltz, seorang dokter bedah plastik yang hidup di tahun 1960-an. Maxwell menemukan bahwa pasien-pasiennya melakukan operasi plastik seperti membuat hidung lebih mancung atau prosedur lainnya. Nah, setelah bedah plastik, si pasien merasa nggak nyaman dengan wajah baru mereka. Nah, kebiasaan baru ini akan menjadi terbiasa dalam jangka waktu 21 hari. Nah, gara-gara itulah si Maxwell ini kemudian menyimpulkan hasil observasi sederhana tanpa dasar ilmiah dan dia menulis buku tersebut. Jadi sebenarnya perlu berapa lama sih membentuk kebiasaan baru dan menjadi manusia versi terbaik? Dan apakah itu akan berhasil atau tidak? Nah, studi yang dilakukan Profesor Philip Palali dari University of Surrey, Inggris menemukan bahwa nggak ada angka yang pasti alias relatif dalam membentuk kebiasaan baru dan menjadi manusia versi terbaik. Profesor Lally mengobservasi sekelompok orang dan melihat perlu berapa lama buat mereka membentuk sebuah kebiasaan baru sampai mencapai tahap otomatis. Artinya kebiasaan itu bisa dilakukan dengan mudah tanpa perlu banyak usaha atau nggak perlu kekuatan tekad yang besar. Nah, contohnya kebiasaan mengikat tali sepatu, pasti pada bisa dong. Bahkan lo bisa mengikat tali sepatu sambil ngobrol sama temen lo. Lo nggak perlu lagi fokus mengeluarkan energi dan konsentrasi lo buat mengikat tali sepatu. Nah, menurut hasil studi perlu 2 minggu sampai 9 bulan buat sebuah kebiasaan untuk mencapai level autopilot. Ya, artinya kebiasaan yang otomatis di otak lo sendiri gitu. Tergantung kompleksitas dan kesulitan kebiasaan yang mau lo bangun. Contohnya, lo membiasakan diri untuk membereskan kasur. Mungkin cuma perlu waktu 3 minggu, sedangkan buat membiasakan diri olahraga rutin mungkin perlu sampai 6 bulan hingga mencapai autopilot atau level otomatis. Jadi salah kaprah kalau ada orang yang berkata cuma perlu 21 hari sampai terbentuk kebiasaan. Nah, ada 3 kunci nih untuk membentuk kebiasaan baru agar kebiasaan buruk lo hilang dan menjadi manusia versi terbaik. Yang pertama, pemicu, yang kedua rutinitas, dan yang ketiga adalah reward. Pemicu itu kondisi yang lu tentuin. Jadi setiap kali lu nemuin sesuatu yang menjadi pemicu ini, lu berkomitmen dengan diri lu sendiri. Lu mau lakuin rutinitas buat ngebentuk kebiasaan yang lo mau. Pemicu ini ya bebas lo tentuin, tergantung jenis kebiasaan yang mau lo bentuk. Misalnya kalau lo mau membentuk kebiasaan membaca buku dengan pergi ke perpustakaan, terus lo pilih pemicunya pulang kerja misalkan. Artinya tiap kali lo pulang kerja lo bakal lakuin rutinitas yang lo buat, yaitu pergi ke perpustakaan, sampai itu jadi kebiasaan autopilot atau otomatis. Yang perlu diingat ketika lo pilih pemicu, lo mesti pilih pemicu yang bisa lo temuin tiap hari atau sesering mungkin, minim gangguan dan gak bisa lo hindarin. Misalnya kalau lo pilih pemicu ketika hari cerah, nah itu bukan pemicu yang bagus ya, karena nggak menjamin tiap hari bakalan cerah. Tapi kalau pemicunya pulang kerja, itu memang udah otomatis lo lakuin tiap hari. Contoh lain, kalau lo mau menghilangkan kebiasaan buruk misalnya ya, berhenti merokok, maka lo pilih pemicunya kerja misalkan ya. Dan tiap kali lo lagi ada kerjaan, lo langsung lakuin rutinitas tidak merokok. Atau misalkan lo mau bikin konten YouTube misalkan ya, pilih pemicunya ketika lo buka YouTube. Jadi setiap kali lo buka YouTube, lo bikin konten sedikit demi sedikit. Nah, jangan lupa lo cuma boleh punya satu pemicu buat satu rutinitas untuk membentuk kebiasaan baru. Karena kalau lo punya 2 pemicu buat satu rutinitas yang sama, itu bakal membuat lo 2 kali lebih lama untuk mencapai level autopilot. Nah,
Selanjutnya, yang kedua adalah rutinitas. Jadi rutinitas ini adalah aksi atau melakukan sesuatu ketika lo bertemu dengan pemicu yang lo pilih. Dan ingat, jangan pasang ekspektasi yang terlalu sulit buat rutinitas yang lo bangun. Contohnya, lo pasang target rutinitas lo buat bikin konten selama 5 jam setiap hari. Ini bisa bermasalah karena ada kalanya lo gak bisa memenuhi target rutinitas lo sendiri. Misalnya kalau lo pas lagi banyak masalah, atau lagi sakit, atau habis lembur di kantor, pasti lo bakalan gak mood kan. Nah, ini adalah keadaan-keadaan yang gak bisa lo hindarin, yang membuat kekuatan tekad lo sendiri berkurang buat melakukan rutinitas yang udah lo konsistensikan. Nah, setiap aktivitas yang lo lakuin itu perlu kekuatan tekad, apalagi kalau lo baru memulai membentuk habit baru atau kebiasaan baru. Lo perlu kekuatan tekad yang ekstra. Makanya ketika lo ketemu hal yang berhalangan tadi, kekuatan tekad lo itu sedang minim-minimnya, dan otak lo bakalan berkata, gak mungkin lah gue bikin konten kalau lagi capek gini, atau ketika lo lagi sakit, atau misalkan ketika lo lagi sibuk. Nah, kalaupun gue paksain, gak bakalan serius-serius tuh. Terus gue bikin konten, ya gak bisa. Besok paginya waktu lo bangun, lo bakal merasa motivasi lo lebih kurang. Semangat lo hilang karena lo udah merasa gagal penuhin resolusi lo sendiri. Nah, besoknya lagi lo bakalan lebih banyak bolong-bolong konten, dan akhirnya lo gagal lagi membentuk kebiasaan baru. Nah, yang perlu lo perhatiin dalam membangun rutinitas atau membentuk kebiasaan baru, studi menunjukkan bahwa orang lebih fokus ke kuantitas, dalam artian seberapa sering lo bikin konten, walau cuma 20 menit setiap hari. Nah, ini lebih cepat mencapai autopilot dibandingkan dengan mereka yang fokus ke kualitas, yaitu mereka seminggu sekali bikin konten 8 jam, tapi belum tentu juga karena ada halangan yang gak bisa dihindarin tadi. Nah, kuncinya adalah konsistensi. Seberapa konsisten dan seberapa sering lo lakuin rutinitas lo, walau cuma 5 menit ngedit konten misalkan. Nah, lo mungkin ngomong begini, kalau kuantitas tanpa kualitas apa artinya? Nah, seperti itu kan. Nah, bikin konten 20 menit sehari, kapan selesainya? Nah, lo betul, karena itu biar bisa membentuk kebiasaan baru sampai autopilot, sekaligus mendapat keuntungan kualitas dari rutinitas lo sendiri. Lo mestinya punya target minimal dan target maksimal untuk mencapai kebiasaan baru ini. Nah, target minimalnya yaitu target rutinitas yang dapat lo lakuin dengan mudah dengan kekuatan tekad yang minim. Idealnya minimal lo lakuin ketika kekuatan tekad lo lagi rendah-rendahnya, bikin konten ya 20 menit sehari misalkan. Dan target maksimalnya setiap kali lo buka YouTube, lo bikin konten 1 jam atau sesuaikan dengan kesanggupan lo sendiri. Nah, jadi target minimal itu dilakukan ketika lo kepepet aja, dan target maksimal lo harus lakuin rutinitas lo. Kenapa harus begitu? Karena biar lo konsisten lakuin rutinitas meskipun tekad lo lagi minim-minimnya. Dan yang terakhir, reward. Nah, reward itu harus segera didapetin ketika lo selesai melakukan rutinitas tadi. Misalkan ketika lo selesai bikin konten, lo bisa makan makanan kesukaan lo atau nongkrong bareng teman-teman lo, dan nanti otak lo bakalan terpacu untuk melakukan rutinitas ini. Nah, reward juga harus seru, harus menarik, dan harus asik loh. Nah, contohnya kayak misalkan makanan, minuman, bermain game, main gitar, dan lain-lain. Teman-teman, kalau lo pengen tahu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, sebenarnya lo mungkin memerlukan 2 hingga 9 bulan dan bukan hanya 21 hari. Mau itu 2 bulan, 3 bulan, dalam setahun atau 2 tahun, sebenarnya tidak masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, yang terpenting adalah lo harus memulainya hari ini. Dan begitu lo mulai, pastikan untuk mempertahankan. Dan yang paling penting, lo gak harus sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak memiliki efek jangka panjang pada perilaku lo. Sebenarnya itu akan memberi lo waktu untuk tidak terburu-buru melakukannya. Hal-hal yang harus lo berikan pada diri sendiri, yaitu jangan memaksakan diri untuk menjadi versi yang lebih baik jika lo ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya, lo harus berkomitmen pada sistem dan menjalani prosesnya dengan cara itu. Lo akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan kecil daripada memaksakan diri terlalu keras dalam melakukan suatu perubahan yang tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi kalau lo pengen jadi orang versi terbaik,
bangunlah hari ini dan mulailah mengerjakannya. Gue janji, lo bakal bisa ngelakuinnya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan mulai aksimu dari sekarang, karena menggali ilmu tanpa aksi itu artinya nol. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you.